warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi pada para para sahabat dan muslimin. Kita bahas masalah Islam sebagai perkara muayyanan, metode yang khusus dalam menjalankan kehidupan. Syarat Islam adalah aturan yang bersumber dari ilahiyah, di mana Allah satu-satunya sebagai kitab syar'i, yaitu sang pembuat hukum. Hal ini dikarenakan Allah hanyalah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Jadi hanya Allah yang apa yang baik dan buruk atas ciptaannya. Dan Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Allah menghendaki kebaikan bagi manusia dan alam ini. Allah tidak menghendaki selain tatanan baik bagi ciptaannya. Sebaliknya, jika aturan hidup ini diserahkan pada manusia untuk membuatnya, maka yang terjadi adalah kekacauan karena setiap manusia mempunyai keinginan dan nafsu sendiri-sendiri. Jika aturan hidup ini diserahkan pada manusia seperti kita yang punya keinginan dan nafsu yang lain, apalagi keabadian, kepentingan naluri yang cenderung ingin menguasai. Inilah yang membedakan peradaban Islam dan peradaban lainnya. Keterikatan umat Islam dengan aturan Allah ini menjadikan umat Islam lebih mulia dibandingkan umat lainnya. Karena dasar yang berbeda ini menjadikan bahwa syarat Islam yang bersifat kos atau unik dan pasti menyelesaikan persoalan hidup. Syarat Islam itu thariqatan muayyanan, sabil ais. Persoalan hidupnya dihadapi manusia sangatlah baik dan syariat Islam mengatur semuanya. Tidak ada yang tidak diatur dan diselesaikan oleh syariat Islam. Bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh kitab syar'i dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi sabil kafah wala tatahtu syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam dalam secara keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah syaitan. Dari ayat tersebut kita diperingatkan bahwa seorang muslim itu tidak akan tampak Islamnya jika mengikuti syariat Islam. Dan sebaliknya, seorang muslim itu kehilangan jati dirinya jika mengikuti aturan selain Islam. Yang kedua, menolak dan tidak mengikuti syariat Islam adalah pengikut syaitan. Seperti ayat tadi dijelaskan dan Al-Baqarah ayat 228. Semua persoalan hidup manusia tidaklah ada yang lepas dari aturan Islam bagi. Sebagai contoh adalah persoalan dalam diri manusia seperti makan. Makan adalah solusi atas kebutuhan pokok. Manusia tidak bisa dihindari. Islam mengatur apa yang boleh dan tidak dimakan oleh manusia. Bagi masyarakat barat atau kapitalis yang didasarkan pada nilai kehidupan serba bebas dan azas manfaat. Manusia bebas mau makan, minum, apa saja asalkan bermanfaat bagi dirinya. Boleh tidaknya makanan dan manfaat atau tidak makanan itu masyarakat yang menentukan. Semisal, babi. Masyarakat boleh memakannya jika dia mau dan bermanfaat jika cara masaknya benar. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan Islam, di mana makanan atau minuman itu ada hukumnya, yaitu halal atau haram. Dalam memenuhi kebutuhan makanannya, manusia harus memenuhi standar utamanya yaitu halal. Dan setiap banyak makanan yang diciptakan Allah,
sebaiknya ditetapkan pula keharamnya, seperti daging babi, bangkai, darah, homer, dan lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran. Al-Maidah ayat 3. Dalam ilmu modern saat ini, makanan dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Sehingga berkembang ilmu macam-macam terkait makanan yang menyehatkan dan bergizi. Lalu bagaimana Islam memandang persoalan gizi dalam makanan? Dalam persoalan makanan, selain memperhatikan kriteria utamanya terkait kehalalnya, persoalan kedua dalam makanan adalah kebaikan atau thayyibah dalam bahasa sekarang. Di dalam Islam orang makan itu tidak sekedar halal terus makanannya, tapi juga memperhatikan aspek gizi dan kebutuhan tubuh masing-masing. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 168, halalan thayyiban. Pada ayat 172, thayyibat ini razakna, rezeki atau rezeki yang baik. Itulah salah satu solusi Islam terkait persoalan makanan. Makanan yang halal thayyiban dan dalam perkara lain misalnya pakaian seperti fashion. Seorang muslim mengenakan pakaian tidak untuk sekedar mengikuti tren, melainkan memenuhi kriteria utama yaitu menutup aurat. Kalau wanita dengan khimar atau kerudung dan jilbab atau pakaian panjang. Saat ini bisa kita perhatikan adanya pengaruh peradaban barat bebas terhadap cara berpakaian orang-orang muslim. Pakai kerudung tapi masih memperlihatkan bentuk tubuh seperti dada terbuka, pakaian ketat, pakai celana ketat atau jeans. Perlu dipahami bahwa bagi semua berpakaian dalam Islam tidak sekedar fashion tapi menutup aurat. Menutup aurat ini menjadi solusi dan atas maraknya kasus-kasus penyimpangan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan, dan lain-lain. Mari serukan pada seluruh umat Islam jangan selalu dengan kebiasaan dari peradaban atau masalah selain Islam. Karena Islam itu lebih mulia dan bagi seorang muslim tidaklah boleh mengikuti atau ada pilihan lain selain apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya sebagian dalam kitab Al-Azab ayat 3. Demikian tadi apa yang saya sampaikan terkait masalah Islam sebagai metode yang unik dalam menyelesaikan problematika kehidupan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf pada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.